Sesoleh apapun, misalkan orang-orang abidin, ahli ibadah, atau sesoleh apapun orang-orang muridin, ya, orang-orang yang dengan ibadahnya itu bermaksud agar ia wusul kepada Allah. Di kacamata orang-orang para ahli ma'rifat itu, mereka itu sudah terjerumus. Sekali lagi, ibadah itu harus berpijak dari ketauhidan. Makanya masyhur ulama-ulama ahli tafsir itu ketika menafsirkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum, gitu. Wahai manusia-manusia, sembahlah Tuhanmu. Kata ubudu itu ditafsirkan paling pertama itu termasuk oleh Ibnu Abbas sendiri, ay wahidu, bertauhidlah engkau. Jelas. Karena ibadah tanpa ketauhidan, sampai kapanpun engkau akan menuhankan ibadah engkau. Karena ibadah tanpa ketauhidan, engkau akan menafikan Tuhan sampai kapanpun itu. Dari menafikan Tuhan, engkau menuhankan ibadah yang engkau lakukan. Nah, tertangkap bedanya kan? Jangan kira Allah menyampaikan seorang hambanya kepadanya. Allah mendekatkan seorang hambanya kepadanya karena ibadahnya. Tidak. Tetapi semua itu karena Allah. Jelas. Banyak kan orang-orang yang tidak rajin ibadah tiba-tiba dekat kepada Allah. Banyak. Kita yang tiap hari ibadah tidak pernah benar-benar dekat kepada Allah kan? Ya. Karena kita salah niat dalam ibadahnya. Makanya banyak orang yang bertakwa kepada Allah ngeluh. Ngeluh karena nggak kaya-kaya. Ya salah kaprah. Sebab yang menyampaikan ayat wa mayyataqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibnya disambungkannya kepada fadilah bahwa bertakwa akan diberikan jalan kemudahan, bahwa kalau orang bertakwa akan diberikan rezeki yang tiada terhingga. Ya, tafsirnya seperti itu. Tafsir yang beredar seperti itu. Sementara kalau kita tafakuri, orang yang bertakwa itu, ketika dia bertakwa, sesungguhnya itu dia sudah keluar, sudah mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah. Dengan ketakwaan itu. Ketika dia bertakwa itu, sejatinya dia itu sudah mendapatkan rezeki yang tiada terhingga. Apa rezeki tersebut? Yaitu ketakwaan kepada Allah. Sebab bagaimanapun engkau bertakwa itu sebetulnya engkau sudah mendapatkan makhrajan itu sendiri. Sudah mendapatkan jalan keluar itu sendiri. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari kegelapan. Jalan keluar dari dosa. Jalan keluar dari ketidaktaatan kepada Allah. Ya. Dan ketika engkau bertakwa itu sendiri, itu sebetulnya sudah menjadi rezeki yang haitsul la yahtasib. Yang sudah tidak terhingga. Begitu dong kalau menafsirkan, Pak. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa asyara al-musannif rahimahullahu ta'ala ila alamatin yu'rafu bihal 'abdu nafsuhu. Famin alamati kaunihi minal qismainil awwalain nuqsanur raja'i ay raja'ihi fillahi ta'ala ay yudkhilahul jannah wa yunajjihi minal azab in kana minal ibad. Wa asyaral musannifu rahimahullahu ta'ala. Musannif telah memberi isyarat. Musannif rahimahullahu ta'ala telah memberikan isyarat ila alamatin, kepada
ciri yu'rafu bihal abdu nafsuh, di mana akan diketahui dengan ciri tersebut bagaimana diri seorang hamba. Famin alamati kaunihi minal qismaini, maka salah satu ciri jika seorang hamba tersebut minal qismainil awalaini, dari dua golongan yang pertama, yakni dari golongan ibad yang kemarin sudah dijelaskan dan golongan muridin. Nuqsanur rajai, adanya berkurangnya harapan, ay rajaihi fillah, yakni berkurangnya harapan kepada Allah, ayudkhilahu, agar Allah memasukkan dia al-jannata, ke dalam surga, wa yunajjihi minal azabi, dan agar Allah menyelamatkannya dari siksaan. In kana minal ibad, jika hamba tersebut dari golongan ibad, dari golongan hamba atau para ahli ibadah. Wa ayyusilahu, dan menyampaikan Allah kepada hamba tersebut ila matlubihil mutaqaddim, kepada maksud yang terdahulu, seperti halnya supaya dia usul kepada Allah dan lain sebagainya. In kana minal muridin, jika seandainya hamba tersebut dari golongan orang-orang muridin, yakni orang-orang yang memiliki cita-cita ingin usul kepada Allah, atau sampai kepada Allah, atau dekat dengan Allah. Inda wujudi zulal, adanya berkurangnya harapan ketika mereka itu terjerumus. Bi'ang tasdura minhu maksiyatun, seperti halnya ketika mereka melakukan maksiat, kesina, seperti zina, wa ghaflatin anillah, dan melupakan Allah Ta'ala, wa tarki auradin, atau ketika mereka meninggalkan wirid atau bermacam-macam wirid. Wa min alamati kaunihi minal arifin, sementara ciri jika seorang hamba tersebut dari golongan orang-orang arifin adalah fana'uhu, seorang hamba tersebut telah fana an nafsihi, dari nafsunya, dari dirinya. Makanya wajar jika arifin itu fa'idha waqa'a fi salatin, kalau seandainya dia terjerumus, au asabahu ghaflatun, atau ketika seorang hamba dari golongan arifin tersebut lupa kepada Allah, maka syahidah tasrif al-haqqi, yaitu menyaksikan, ia akan menyaksikan kepada zat yang maha hak, kepada Allah, sedang memperjalankan irodahnya kepada fihi, kepada hamba tersebut. Wajriyani qadaihi alaihi, dan sedang memperjalankan ketentuannya kepada hamba tersebut. Hal itu tidak beda kama annahu idza sadara minhu ta'atun, sebagaimana kalau seandainya si hamba tersebut melaksanakan taat, aw lahalahu musyahadatun qalbiyah, atau ia tenggelam dalam musyahadah qalbiyah, lam yara fi dzalika haulahu wa quwwatahu, si hamba tersebut yang termasuk golongan arifin itu tidak melihat sama sekali pada hal itu, pada hal tersebut, atas daya upaya dia atau atas kekuatan dia. Makanya bagi para arifin itu fala farqa indahu bainal halain, tidak ada bedanya kedua hal tersebut, kedua peristiwa tersebut, apakah dia ketika taat atau ketika maksiat. Sebab sejatinya para hamba-hamba yang arif itu adalah li'annahu gharikun fi bihari tauhid, adalah orang-orang yang telah tenggelam dalam lautan ketauhidan. Qad istawa khaufuhu wa raja'uhu, rasa takut dan pengharapannya itu sudah setara. Kalau kata orang-orang Jawa itu wis antang mantang sugang menang gitu loh. Wis antang mantang sugang jeneng. Wa muradul musannif bihadhil hikmah,
Yang dimaksud musannif dengan hikmah pertama ini adalah tansyidus salik wa raf'u himmatihi, adalah menarik para salik dan mengangkat cita-cita atau tujuan si salik tersebut anil i'timadi ala syai'in siwa maulah, dari bersandar atau mengandalkan terhadap sesuatu selain Allah. La tazhid fil a'mal, bukan merasa cukup dengan amal. Sebab bagaimanapun li'annaha sababun adi fil wusuli ilallah, sebab bagaimanapun amal itu adalah salah satu sebab secara kebiasaan agar kita sampai kepada Allah. Wala tahqira ma nantajihu minal ahwal wa ghairiha, dan bukan pula menghinakan atau menganggap remeh sesuatu yang menghasilkan dari tingkah-tingkah tersebut. Sebab bagaimanapun li'anna dzalika minatun minallah, hal tersebut juga merupakan anugerah dari Allah. Engkau bisa usul bukan berarti menceritakan hal ini itu musannif bukan berarti menghina atau meremehkan orang-orang yang usul kepada Allah, bukan. Sebab bagaimanapun usul ilallah itu adalah salah satu minnatun minallah, salah satu anugerah dari Allah Subhanahu wa taala, la yanbaghi radduhu, yang kita itu tidak bisa menolaknya. Mungkin segitu dulu. Cukuplah. Bismillahirrahmanirrahim. Kemarin sudah dijelaskan tingkatan orang-orang yang beribadah kepada Allah, di mana secara keseluruhan para ahli ibadah atau orang-orang yang beribadah kepada Allah itu ada 3 tingkatan. Pertama, tingkatan ibad atau tingkatan para hamba atau para ahli ibadah, yang mana mereka itu ketika mereka melaksanakan ibadah itu mereka mengharapkan surga. Kemudian ada level atau tingkatan muridun, yakni orang-orang yang bermaksud usul kepada Allah, di mana mereka itu dengan ibadahnya berharap mereka bisa benar-benar sampai kepada Allah dan merasa dekat dengan Allah, atau bisa dibukakan hijab oleh Allah dari hatinya, atau diberikan mukasyafah, atau diberikan berbagai rahasia oleh Allah. Dan ada pula yang level ketiga, yakni orang-orang arifin, orang-orang yang ahli makrifat kepada Allah, di mana mereka kalau beribadah itu la yarawna li anfusihim syai'an, tidak pernah melihat atau tidak pernah didorong dari nafsu mereka. Makanya ketika mereka beribadah itu tidak pernah mengharapkan apa-apa. Mereka ibadah itu hanya sebagai pengabdian kepada Allah. Dan mereka juga ketika ibadah itu sadar bahwa mereka ibadah pun itu telah dikehendaki oleh Allah. Nah, dalam hal ini di bagian berikutnya musannif itu, yakni Syekh Imam Ibnu Athaillah As-Sakandari, mengisyaratkan bahwa kalau kita termasuk kepada 2 level pertama, yakni golongan ibad, orang-orang ahli ibadah, dan golongan murid, orang-orang yang berharap usul kepada Allah, sampai kepada Allah atau dekat dengan Allah. Cirinya itu biasanya adalah nuqsanur roja. Mereka itu seringkali harapannya itu berkurang ketika inda wujudi zulal.
ketika dia terjerumus, entah itu terjerumus ke dalam dosa atau entah itu ketika dia meninggalkan wirid atau meninggalkan zikir yang biasa dia lakukan. Itulah. Jadi kadang-kadang harapan mereka kepada surga, harapan mereka kepada neraka, agar dijauhi dari neraka, dan harapan mereka agar usul kepada Allah, harapan mereka agar dibukakan mukasyafah oleh Allah itu tiba-tiba berkurang ketika dia terjerumus entah itu ke dalam dosa atau terjerumus ketika dia meninggalkan zikir yang biasa mereka lakukan atau amaliyah-amaliyah atau ibadah-ibadah yang biasa mereka lakukan. Ya, mental-mental seperti ini kan masih banyak gitu lah. Mental-mental seperti ini itu masih banyak di kita. Tiba-tiba saja kalau seandainya kita rajin melaksanakan sholat, rajin zikir, rajin puasa dan lain sebagainya, tiba-tiba saja harapan kita gitu loh, tiba-tiba meningkat gitu loh. Lihat tuh. Harapan kita terhadap kepentingan kita itu tiba-tiba meningkat. Iya kan? Itu masih banyak di kita tuh. Wah, ketika kita rajin sholat, ketika kita rajin puasa, tiba-tiba saja kita itu meningkat permintaannya itu kepada Allah, pengharapannya itu kepada Allah itu semakin meningkat. Ya banyak kan? Karena itu tadi, kita itu seringkali mengandalkan amal itu untuk agar kepentingan kita itu tercapai itu. Dan kita tidak pernah benar-benar mengandalkan Allah. Makanya di mata orang-orang ahli ma'rifat kepada Allah itu hal tersebut, sebagaimana kemarin disampaikan, itu adalah hal yang tercela. Sebab bagaimanapun hal itu sudah bertentangan dengan konsep tauhid. Nah, iya kan? Sebab bagaimanapun orang-orang sesoleh apapun, misalkan orang-orang abidin, ahli ibadah, atau sesoleh apapun orang-orang muridin, ya, orang-orang yang dengan ibadahnya itu bermaksud agar ia wusul kepada Allah. Di kacamata orang-orang para ahli ma'rifat itu, mereka itu sudah terjerumus. Terjerumus atau sudah menyimpang adalah dari kemurnian tauhid yang sesungguhnya. Mereka secara tidak sadar bahwa mereka sudah menafikan bahwa sesungguhnya yang memasukkan diri mereka ke dalam surga dan yang menyampaikan diri mereka kepada Allah itu bukan amal mereka, tetapi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jelas? Makanya dalam hal ini, dalam ibadah apapun, ketauhidan itu lebih penting. Harus dijadikan dasar, harus dijadikan pondasi awal sebelum melaksanakan ibadah apapun. Supaya kita tidak terjerumus kepada ahwal-ahwal ibadah seperti kedua golongan ini. Yang menyangka bahwa dengan amaliyah mereka itulah dia bisa masuk surga. Yang menyangka bahwa dengan amaliyah yang mereka lakukan itulah dia bisa usul kepada Allah. Laisa kadzalik. Tidak seperti itu. Jelas? Sebab bagaimanapun
Sekali lagi, ibadah itu harus berpijak dari ketauhidan. Makanya masyhur ulama-ulama ahli tafsir itu ketika menafsirkan ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum gitu. Wahai manusia-manusia, sembahlah Tuhanmu. Kata ubudu itu ditafsirkan paling pertama itu termasuk oleh Ibnu Abbas sendiri, ay wahidu, bertauhidlah engkau. Jelas? Karena ibadah tanpa ketauhidan, sampai kapanpun engkau akan menuhankan ibadah engkau. Karena ibadah tanpa ketauhidan, engkau akan menafikan Tuhan sampai kapanpun itu. Dari menafikan Tuhan, engkau menuhankan ibadah yang engkau lakukan. Nah, tertangkap bedanya kan? Nah iya, tingkah orang-orang abidin yang mengandalkan amalnya agar mereka bisa masuk surga, dan tingkah orang-orang muridin yang mengandalkan amalnya untuk bisa usul kepada Allah, itu secara tidak langsung sudah menafikan kekuasaan Allah, sudah menafikan kehendak Allah. Makanya luruskan dulu ketauhidan baru beribadah. Jelas? Makanya kalau kita baca, makanya saya itu termasuk orang yang jarang menjelaskan ketika ibadah itu menjelaskan fadilah. Nah, itu masalahnya itu. Bukan apa-apa. Takutnya nanti ibadah itu salah kaprah. Makanya saya itu paling jarang menjelaskan dalam bab ibadah itu, menjelaskan fadilah itu seperti itu. Coba kita buka fikih. Ini seringkali nih terjadi di orang-orang ahli fikih. Tapi tidak semua ya. Seringkali orang-orang yang menyampaikan fikih itu melupakan asas paling awal. Sebelum mereka terjun atau melaksanakan apa yang disampaikan dalam bab-bab syariat, seperti sholat, zakat, puasa, dan lain sebagainya. Ini penting untuk diutarakan. Coba kita buka, misalkan kitab paling tipis lah dalam bab fikih itu, atau beberapa kitab yang agak-agak tebal. Entah itu Safinah, Riyadul Badi'ah, Bajuri, dan lain sebagainya. Itu pasti orang-orang fikih itu sebelum mereka membahas bab syariat, ya seperti taharah, seperti halnya apalagi salat, puasa, haji, dan zakat, itu pasti mereka itu yang paling pertama mereka jelaskan itu adalah rukun Islam, rukun iman, kemudian makna la ilaha illallah. Ini jelas kan? Tapi sayangnya orang-orang yang menyampaikan fikih, sayangnya orang-orang yang menyampaikan fikih itu menyepelekan 3 bab awal itu loh. 3 bab awal yang telah ditulis para pakar-pakar fikih tersebut gitu loh. Iya kan? Kebanyakan sekarang kan apa istilahnya? Kita itu kalau menjelaskan fikih langsung kepada bab taharah, langsung kepada bab salat ya. Sementara rukun Islam, rukun iman, dan makna la ilaha illallah itu jarang kita bahas. Makanya sholatnya itu nggak pernah benar-benar itu loh. Benar-benar sholat kepada Allah, nggak pernah benar-benar sholat itu.
Hasilnya, produknya seperti itu. Sebab kita menyepelekan 3 bab awal dalam fikih itu. Kita buka Safinah. Kenapa Safinah? Misalkan, bahasan pertama itu diawali dengan bahasan rukun Islam, kemudian rukun iman. Dan kemudian membahas tentang wa makna la ilaha illallah. Adalah tentang makna la ilaha illallah. Yang isinya adalah la ma'budu bihaqqin fil wujudi illallah. Kenapa? Sebab supaya orang-orang yang melaksanakan syariat itu faham bahwa tujuan dari pelaksanaan syariat itu adalah sebagai penghambaan kepada Allah. Makanya dibahas itu paling pertama itu rukun Islam, rukun iman, kemudian makna la ilaha illallah. Jelas. Supaya orang-orang yang mengkaji fikih itu paham bahwa setiap syariat yang engkau lakukan itu, entah itu dari mulai toharoh, bersuci, kemudian engkau melaksanakan sholat, puasa, haji, zakat, dan sebagainya itu semua itu adalah penghambaan kepada Allah. Dan sebagai pengakuan bahwa engkau itu adalah hambanya Allah. Dan sebagai pengakuan pula bahwa engkau itu diwujudkan oleh Allah. Dan setiap laku yang engkau lakukan pun adalah dikehendaki oleh Allah. Makanya di sana mencakup tuh yang namanya iman kepada Allah, kemudian sampai kepada iman kepada qadarnya Allah, khairihi wa syarrihi, entah itu baik dan buruknya qadar tersebut. Jelas lah. Makanya sebelum melaksanakan syariat itu makrifat dulu. Jelas. Makrifat dulu, bagaimanapun makrifat dulu, baru engkau melaksanakan syariat. Nah itu. Makanya kembali lagi bahwa mental orang-orang abid, mental orang-orang murid adalah salah satunya. Ia pengharapannya itu akan bertambah ketika ia rajin beribadah. Tetapi pengharapannya itu kemudian akan berkurang ketika dia terjerumus ke dalam dosa atau terjerumus ketika dia meninggalkan wirid atau ibadah yang biasa mereka lakukan. Mental seperti itu kan masih banyak di kita. Kita yang dawam misalkan misalkan kita dawam membaca misalkan Waqiah, ya. Dawam baca Waqiah tiap hari. Ketika kita tidak membaca itu, satu hari kita mungkin tidak membaca itu, tidak membaca Waqiah, mendadak ya, pengharapan kita untuk kaya itu jadi hilang. Kan banyak seperti itu kan. Ya itu tinggal diakui sajalah. Jadi sekali lagi, makanya ibadah itu harus diluruskan sebagai penghambaan kepada Allah. Satu kali lagi, ibadah itu jangan sampai diikuti oleh kepentingan-kepentingan masing-masing. Luruskan ibadahmu sebagai penghambaan kepada Allah. Sebab bagaimanapun ibadah yang engkau lakukan itu adalah merupakan kehendak Allah. Dan satu hal lagi yang lebih penting, sebelum melaksanakan ibadah apapun, engkau itu harus benar-benar dulu berpijak pada ketauhidan kepada Allah. Sebab jika ibadah tidak berpijak dari ketauhidan atau tidak berangkat dari ketauhidan kepada Allah, bisa-bisa nantinya kita akan mengandalkan ibadah kita untuk penyelamat kita. Ya,
Jangan kira Allah memasukkan seorang hamba ke surga itu karena amalnya, bukan, tetapi karena rahmatnya Allah. Jangan kira Allah menyelamatkan seorang hamba dari api nerakanya karena dia rajin beribadah, bukan, tetapi karena rahmatnya Allah. Jangan kira Allah menyampaikan seorang hambanya kepadanya, Allah mendekatkan seorang hambanya kepadanya karena ibadahnya, tidak. Tetapi semua itu karena Allah. Jelas? Banyak kan orang-orang yang tidak rajin ibadah tiba-tiba dekat kepada Allah. Banyak. Kita yang tiap hari ibadah tidak pernah benar-benar dekat kepada Allah kan? Ya. Karena kita salah niat dalam ibadahnya. Sementara di luar sana banyak orang-orang yang pada awalnya tidak pernah beribadah kepada Allah, tetapi tiba-tiba didekatkan oleh Allah kepada dirinya. Ya kan? Banyak kasus seperti itu loh. Jelas? Makanya sekali lagi, ibadah apapun haruslah berangkat dari ketauhidan. Supaya apa? Supaya kita tidak bergantung kepada amal. Supaya kita tidak mengandalkan amal. Lagi pula kalau seandainya kita ibadah seperti orang-orang abidin, seperti orang-orang muridin, sampai kapanpun kita itu akan capek, Pak. Capek. Karena ibadah kita untuk mengejar kepentingan kita. Capek sampai kapanpun ibadah seperti itu. Iya. Makanya kalau ibadah itu ya sudah, los sajalah ibadah. Sebagai penghambaan kepada Allah. Sudah cukup. Tak usah diiringi oleh kepentinganmu. Capek kalau ibadah diiringi dengan kepentingan itu, capek, Pak. Apalagi ketika kepentingannya itu tidak tercapai. Tambah mumet tuh kepala tuh. Iya kan? Maka sudah, gak usah banyak pikir. Ibadah saja terus lanjutkan. Sebagai penghambaanmu kepada Allah. Sebab bagaimanapun yang akan menyelamatkan engkau itu bukan amal ibadahmu, tetapi Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi pula ingatlah satu hal. Kalau dalam ibadah itu ingat satu hal. Allah itu bukan Tuhan yang zalim. Sudah, ibadah saja. Jangan urusi hak Allah untuk memberikan engkau surga atau untuk menyampaikan engkau kepadanya. Makanya nanti di hikmah keberapa itu, hikmah ketiga atau hikmah keempat itu, yang akan menjelaskan secara khusus tentang hal itu. Yang kalau diartikan ibaratnya begini. Bersungguh-sungguhnya engkau kepada sesuatu yang telah dijamin oleh Allah, dan engkau menyepelekan hal yang telah dituntut oleh Allah, itu salah satu tanda bahwa mata hati engkau itu telah buta. Kita kan sering gitu loh, ketika beribadah itu mengejar apa yang telah dijamin oleh Allah. Ini kan. Iya. Sampai-sampai ibadah kita itu tidak sempurna. Karena kita mengejar madzumin, apa yang telah dijamin oleh Allah. Seperti halnya apa?
Seperti kita tahu bahwa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, gitu kan. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, maka Allah akan memberikan kepada dia makhrajan, tempat keluar, ya, jalan keluar, dan akan memberikan rezeki yang tanpa diduga-duga. Hingga dari membaca ayat itu, kita bertakwa itu tujuannya untuk supaya mendapatkan makhraja. Itu sudah kacau, itu ketakwaan yang sudah kacau. Kita mengejar-ngejar madhumin, apa yang telah dijanjikan oleh Allah. Capek sampai kapanpun kalau ibadah seperti itu. Sebab kita mengejar. Mengejarnya, mengejar kepentingan kita untuk mendapatkan makhrajan, untuk mendapatkan wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Padahal sejatinya ketakwaan adalah penghambaan kepada Allah. Ya sudah, menghamba saja kepada Allah. Urusan Allah memberikan makhrajan, urusan Allah memberikan yarzuqhu min haitsu la yahtasib, itu hak Allah, bukan hak kita. Makanya saya itu kalau menafsirkan ayat ini jarang ditafsirkan sebagai fadilah sebetulnya. Saya itu justru menafsirkan ayat wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhrajan itu begini tafsirnya. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, dia sudah mendapatkan jalan keluar dari kegelapan dan dia telah mendapatkan rizki yang tiada terhingga. Itu tafsiran saya. Nah iya, sebab bagaimanapun engkau bertakwa itu sebetulnya engkau sudah mendapatkan makhrajan itu sendiri. Sudah mendapatkan jalan keluar itu sendiri. Jalan keluar dari apa? Jalan keluar dari kegelapan, jalan keluar dari dosa, jalan keluar dari ketidaktaatan kepada Allah. Ya. Dan ketika engkau bertakwa itu sendiri, itu sebetulnya sudah menjadi rezeki yang haitsu la yahtasib, yang sudah tidak terhingga. Begitu dong kalau menafsirkan, Pak. Makanya banyak orang ngeluh takwa tapi nggak kaya-kaya itu begini. Karena tafsirnya disalahartikan. Iya. Makanya banyak orang yang bertakwa kepada Allah ngeluh. Ngeluh karena nggak kaya-kaya. Ya salah kaprah. Sebab yang menyampaikan ayat wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasibnya disambungkannya kepada fadilah. Bahwa bertakwa akan diberikan jalan kemudahan. Bahwa kalau orang bertakwa akan diberikan rezeki yang tiada terhingga. Ya, tafsirnya seperti itu. Tafsir yang beredar seperti itu. Sementara kalau kita tafakuri, orang yang bertakwa itu, ketika dia bertakwa, sesungguhnya itu dia sudah keluar, sudah mendapatkan jalan keluar yang terbaik dari Allah. Dengan ketakwaan itu. Ketika dia bertakwa itu, sejatinya dia itu sudah mendapatkan rezeki yang tiada terhingga. Apa rezeki tersebut? Yaitu ketakwaan kepada Allah. Jelas Pak, Bu? Maka sekali lagi, ketakwaan itu rezeki. Sudah, itu rezeki yang terbaik. Haitsu la yahtasib. Dan ketakwaan itu sudah menjadi makhrajan, jalan keluar dari kesesatan, jalan keluar dari dosa, jalan keluar dari ketidaktaatan kepada Allah. Begitu cara menafsirkan itu. Makanya jangan dikit-dikit fadilah. Yang pada akhirnya kita bertakwa kepada Allah, bukan bertakwa kepada Allah, tapi bertakwa demi fadilah. Nah itu problem kita Pak, Bu. Makanya dari hikmah pertama ini kita bisa mengambil satu kesimpulan bahwa orang-orang yang makrifat kepada Allah itu adalah orang-orang yang tanpa pamrih apapun. Sekali lagi, spirit
orang-orang makrifat, orang-orang yang benar-benar makrifat kepada Allah. Yang bisa kita ambil dari hikmah pertama dari kitab Al-Hikam ini adalah bahwa orang yang benar-benar makrifat kepada Allah itu adalah orang-orang yang tanpa pamrih apapun. Dan ketika dia melakukan sesuatu, dia tidak mengharapkan apa-apa. Yang ketika dia melakukan sesuatu, melakukan amal, melakukan kebaktian kepada siapapun, dia tidak mengharapkan apa-apa. Dia hanya menjalankan tugasnya sebagai hamba Allah. Dia hanya menjalankan tugasnya yakni sebagai penghambaan kepada Allah. Bukan hanya itu. Orang makrifat ketika dia melakukan amal, ketika dia melakukan kebaikan, dia pun tidak merasa bahwa dirinya lah yang melakukan kebaikan itu. Maka hilanglah rasa ujub, takabur dalam dirinya atas amal tersebut. Tetapi mereka akan tenggelam dalam lautan musyahadah bahwa yang melakukan ini pun bukan dirinya, melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah mental orang-orang yang makrifat kepada Allah. Jelas. Jadi sekali lagi intinya adalah bahwa ibadah itu jangan sampai kita beribadah kepada Allah itu karena pamrih. Tapi ibadahlah sebagai penghambaan kepada Allah. Dan ketika kita melaksanakan ibadah sebagai penghambaan kepada Allah, ingatlah bahwa engkau beribadah pun itu adalah kehendak Allah. Engkau telah bertakwa kepada Allah, itulah rizki terbaik yang diberikan oleh Allah kepada engkau. Ketika engkau bertakwa kepada Allah, itu adalah tanda bahwa Allah telah memberikan jalan keluar kepada engkau dari kegelapan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf atas segala kesalahan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam bishawab.